Hai guys, ini adalah Xiaomi Redmi 2. Ya, ini adalah smartphone pengganti dari Xiaomi Redmi One S dan ia memiliki bentuk yang berbeda terutama di bagian belakang karena sekarang berwarna putih dan di bagian depannya kini dia lebih sedikit membulat di bagian samping-sampingnya. Terutama di bagian bawah kita akan menemukan sebuah port USB di sebelah kanan. Sebenarnya smartphone ini lebih tipis dibandingkan dengan One S, tapi kenapa lebih tebal rasanya ya? Di bagian atasnya kita akan mendapatkan port 3,5 mm untuk audio dan di sebelah kanannya kita akan menemukan 3 buah tombol untuk volume dan satu lagi untuk unlock button. Di bagian depan dia masih memiliki tombol bawah yang tidak bercahaya dan kelihatannya bezelnya lebih tipis. Jika kita bandingkan secara apple to apple dengan pendahulunya, kita akan mendapatkan desain bodi yang lebih kecil, bezel lebih tipis, namun layar yang sama-sama masih 4,7 inci. Pencahayaan juga lebih baik yang sebelah kiri kok. Dan dari belakang kita akan menemukan tata letak yang berbeda pada flash yang dimiliki smartphone ini dan juga speakernya yang kini lebih dekat dengan kamera. Dan kita lihat lagi dari samping, smartphone ini memiliki ketebalan lebih kecil 0,05 mm, jadi nggak kelihatan lebih tipis sebetulnya. Tapi entah kenapa kok gue ngerasanya malah lebih tebal ya dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Sebenarnya smartphone ini juga tersedia dalam berbagai warna, tapi sayangnya untuk pasar Indonesia hanya warna putih saja yang keluar duluan. Sama seperti pendahulunya, smartphone Redmi 2 masih menggunakan kamera 8 MP, tapi ia sekarang menggunakan 5 elemen lensa yang diklaim lebih bagus dibandingkan dengan versi sebelumnya. Untuk bagian belakangnya, jujur aja gue lebih suka versi yang lama karena kelihatan lebih mewah, tapi di versi yang baru ini lebih nyaman digenggam dan juga tidak licin. Nah, sekarang kita bicara tentang spesifikasi. Nah, soal spesifikasi, pertama dia menggunakan CPU Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz, tapi dia menggunakan arsitektur 64 bit. Dia juga sudah menggunakan chipset Cortex A53 terbaru, dan dia juga menggunakan GPU Adreno 306 yang sudah support DirectX dan juga Flex Render. Keren kan? Namun sayangnya smartphone ini masih menggunakan RAM 1GB saja. Padahal MIUI 6 cukup memakan banyak RAM loh. Nah, soal kapasitas memori, dia masih sama seperti Redmi One S. Dia masih menggunakan memori 8GB dan bisa ditambahkan hingga 32GB menggunakan micro SD card. Ini sih nggak masalah ya. Untuk Anda pecinta Xiaomi, sekarang dia sedang menggunakan MIUI 6 yang memiliki ikon-ikon dan tampilan yang jauh lebih bagus. Namun kok iPhone banget ya? Apalagi kalau kita masuk ke kamera, dia memiliki tombol yang mirip sama kayak iPhone. Tapi mengapa ruang pengambilan gambarnya menjadi terasa kecil karena tombol-tombolnya terlalu besar? Dan untungnya kita sudah dilengkapi dengan HDR. Buat yang suka foto-foto bagus banget nih. Dan gue sangat suka dari kamera ini, dia punya shutter sangat cepat sekali. Kita klik dan langsung mengambil foto dengan mudah. Dia juga punya fitur face recognition, jadi kalau misalnya ada muka orang, dia akan langsung fokus kepada muka orang tuh, ada kotak-kotaknya gitu kan. Pokoknya kalau untuk kamera, untuk HP 1,5 juta, maksudnya 1,6 juta, ini bisa diandalkan. Untuk kamera depannya, saya sangat kagum dengan hasil kamera Redmi One S yang nggak nyampe 2 MP tapi hasilnya bagus banget. Sekarang dia menggunakan kamera depan 2 MP dan hasilnya sama bagusnya dengan kamera Xiaomi Redmi One S. Terakhir, untuk kapasitas baterainya, dia menggunakan baterai yang lebih besar 2200 mAh dari 2000 mAh saja pada Redmi One S. Namun belum tentu bisa lebih irit. Mengapa? Karena Xiaomi Redmi 2 menggunakan jaringan dual 4G pada dua buah SIM cardnya, sedangkan Redmi One S hanya pada jaringan 3G saja. Nah, itu dia first impression review kita terhadap Xiaomi Redmi 2. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PC Trend karena kita akan segera upload juga first impression kita terhadap Xiaomi Mi Pad yang akan diluncurkan bersama dengan Redmi 2 di Lazada pada tanggal 8. Nah, buat kamu yang udah nonton, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa di review berikutnya.